Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bareng aku Ismi. Aku suka ngobrol-ngobrol sama kamu dan hari ini aku mau ngobrol tentang kerennya banyak bergerak atau beraktivitas. Aku tuh lupa mulai kapan tepatnya, tapi seingatku ibuku tuh suka ngelarang gitu kalau aku mau ngerjain pekerjaan rumah, terutama kerjaan-kerjaan fisik gitu ya. Ibuku paling sering bilang gini, "Udah, ntar kamu sakit, biar ibu aja." Jadi aku terbiasa diem, kalaupun ngerjain sesuatu ya udah yang ringan-ringan aja. Ternyata alasannya kakakku meninggal karena sakit. Jadi ibuku tuh paling takut kalau aku sakit. Bagus kan niatnya, tapi efeknya aku jadi terbiasa banyak diem. Dan you know lah kalau kita banyak bergerak, maksud aku aktivitas fisik, otak kita tuh kan nggak sempet ya banyak mikir. Tapi kalau fisik kita pasif, otak kita yang aktif. Efeknya apa? Ya udah jadinya overthinking kan. Terutama kalau kita lagi nggak ada kerjaan atau lagi ada masalah gitu. Kecuali kalau emang kerjaan kamu harus menggunakan otak kayak penulis misalnya. Itu pun kadang idenya juga muncul setelah berjalan keluar ruangan kan ya. Aku juga banyak dengar cerita orang-orang generasi boomer bahkan baby boomer, mayoritas beliau-beliau itu usianya panjang dan masih sehat, juga aktif di bidangnya masing-masing. Ternyata salah satu rahasianya adalah banyak beraktivitas fisik, minimal jalan kaki. Kalau ke pasar misalnya, beliau-beliau itu lebih seneng jalan kaki. Terus aku pernah ngeliat tuh nenek-nenek yang udah bungkuk gitu, tetap nyapu halamannya rajin banget. Terus suaminya nanam tanaman. Dan paling aku suka banget kalau ngeliat ada pasangan lansia yang jalan kaki berdua terus bercanda gitu. Itu tuh kayak pemandangan mahal gitu loh kayaknya. Teman-teman, aku juga suka dengerin podcast tentang orang-orang sukses. Mereka itu suka kerja, suka beraktivitas, dan mereka kayak bingung gitu sama generasi di bawahnya yang sakit dikit gak kerja gitu ya. Awalnya aku denial juga, kayak enak aja, kita tuh capek tahu gitu. Tapi lama-lama aku kayak merenung gitu. Capek kenapa ya? Ternyata yang sibuk kebanyakan itu otak aja. Artinya mikirku lebih banyak, itu bisa jadi karena banyak nunda kerjaan misalnya entar deh gitu, atau scroll medsos lebih banyak. Jadi efeknya otakku lebih cepet capek banget. Dan akhirnya aku coba untuk gak terbiasa nunda pekerjaan. Jadi kalau ada kerjaan sesegera mungkin dikerjain biar cepet kelar tenang gitu ya. Terus juga membatasi medsos. Bahkan ada beberapa aplikasi yang aku hapus di HP aku atau aku sembunyiin gitu. Lebih banyak aktivitas fisiknya, bergerak, bekerja. Ingat juga kalau yang kita kerjain gak harus kok orientasinya cuma duit ya, tapi bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. So, kamu bisa awali dengan bersihin kamar misalnya, biar lebih bersih dan nyaman. Bisa declutter barang-barang yang udah lama nggak kepake. Itu tuh bisa kamu jual atau kamu sedekahin. Atau lihat gudang, terus kamu rubah tuh jadi ruangan olahraga. Bisa jadi juga kamu punya halaman, terus selama ini udah lama diabaikan. Bisa nanam beberapa tanaman, baik itu tanaman hias gitu ya, atau nanam sayur bayam, kangkung di situ gitu. Atau sekedar jalan kaki aja di kompleks atau gang rumah kamu. Dan semoga aja dengan kayak gitu kamu dapat inspirasi ya. Intinya kalau aku dapetin banyak banget manfaat dari aktivitas fisik yang bermanfaat. Terus membatasi scrolling medsos, tetap sih gunain medsos tapi seperlunya aja secara bijak gitu. Karena kayaknya hidup kita terlalu penting deh ya untuk memperhatikan dan memperbaiki diri sendiri daripada merhatiin hidup orang lain kan. Apalagi kalau kita sampai mengcompare gitu. Enggak deh, karena kita punya prosesnya masing-masing. Oke, semangat bergerak, aktif, dan bermanfaat ya teman-teman ya. Dan selamat menikmati tidur lebih nyenyak, pikiran lebih nyaman, habis beraktivitas produktif. Insya Allah, biiznillah. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.